私さ、性格悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょう。だって君弱いもん。Halo semuanya, balik lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngebahas tentang bentrokan naga dan iblis. Ini kejadiannya setelah menang melawan kekaisaran ya. Yuk jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. Halo semuanya, gue mau sharing nih. Ada game yang bikin akhir-akhir ini jadi mager ngonten, dan ini game lagi hype banget loh. Di sini nih tempatnya, mesin slot. Lagi senang ngegame karena tempo hari gue bisa bobol jackpotnya sampai 5,3 juta dari saldo yang cuma kepake 5.400 perak doang. Dari situ gue pun mikir nih, kayaknya bakal susah move on dari game ini gitu. Udah gitu banyak banget jenis gamenya. Nah, yang paling sering gue mainin ada Madden Destiny, Wild West Gold, Gates of Olympus, sama Aztec Game. Oh ya, gue tunjukin dulu nih video jackpot gue ya. Nah, lihat nih. Nah, yang lebih mantapnya lagi tuh, untuk kita top up saldonya cuma 20 ribuan aja udah bisa nyobain beberapa game tersebut. Kayaknya ini pun jadi favorit gue sepertinya. Yang penasaran pada pengen cobain, linknya ntar gue taruh di pin komen deh. Langsung cek aja ya. Nah, setelah invasi kekaisaran, pihak Jura Tempest menang atas pertempuran tersebut. Para prajurit sukarelawan pun telah kembali ke labirin Guard. Hanya sebagian individu seperti Masayuki dan Arnold yang diizinkan untuk berpartisipasi sebagai perwakilan. Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Benimaru adalah orang pertama yang dinominasikan. Karena sebagai panglima tertinggi pasukan, dia memerintahkan pasukan dengan sangat baik. Suna pun memberikan pidato kepada semua prajurit dengan kata-kata penghargaan atas pertempuran heroik mereka. Dengan kata-kata dari Rimuru sebagai pengantar, dikarenakan Shion yang terdaftar sebagai kepala pengawal sekaligus sekretaris Rimuru sedang melatih bawahannya. Jadi, Sunalah yang menangani pekerjaan menjadi sekretaris Rimuru. Sementara Suna berpidato, percakapan antara Rimuru dan Benimaru pun terjadi. Rimuru berencana untuk memberikan kekuatan baru kepada Benimaru dan membuatnya berevolusi menjadi lebih kuat. Maka dia akan memulainya dengan melakukan ritual evolusi hanya pada satu orang untuk membuat konfirmasi mutlak dan memastikan bahwa itu aman untuk dilakukan. Rimuru pun menjelaskan situasinya kepada Benimaru dan dia pun mengerti. Karena Benimaru harus mengendalikan kekuatannya agar tidak mengamuk. Saat pidato Suna berakhir, Rimuru pun memberikan gelar Wrathful King, Flare Lord kepada Benimaru karena telah melakukan tugasnya dengan baik dalam pertempuran itu. Benimaru pun berterima kasih atas berkah itu. Lalu saat penobatan itu juga Rimuru pun mengirim 100.000 dari koridor jiwa ke Benimaru. Namun setelah jiwa-jiwa itu diberikan, evolusi Benimaru pun belum dimulai dan tidak ada perubahan. Apakah itu gagal? Pikir Rimuru. Itu disebabkan prokreasi menjadi tidak mungkin setelah berevolusi dari ogre menjadi raja iblis, karena konsep rentang hidup akan hilang. Dengan kata lain, Rimuru tidak akan berevolusi sebelum dia mengandung anaknya. Lalu Rimuru pun memanggil Momiji untuk maju karena dia merasakan ikatan jiwa antara Momiji dan Benimaru. Setelah itu Benimaru pun melihat ke bawah dengan wajah merah cerahnya. Namun sebuah senyuman terukir di mulutnya. Suna pun terkejut, tetapi dia berniat untuk memberkati kakaknya. Seketika arena bergema dengan berkat dan teriakan kecemburuan. Benimaru dan Momiji pun menerima kata-kata ucapan selamat. Tetapi karena kejadian itu, Rimuru akan menjadi tuan rumah pernikahan Benimaru. Setelah itu Rimuru pun melanjutkan pemberian penghargaan kepada yang lainnya. Selanjutnya adalah Gopta. Dia diberi kebebasan oleh Rimuru untuk bicara santai non-formal dengan Raja Tempest, yaitu Rimuru. Mendengar itu, Shion dan Suna pun menatap Gopta dengan tatapan menakutkan karena cemburu. Selanjutnya adalah Rangga. Dia diberi gelar bintang serigala dewa atau Starlord. Rangga pun meraung dan menerimanya. Dan kemudian
Rimuru pun memulai ritual evolusi kepadanya. Tidak seperti Benimaru, Rangga segera mulai berevolusi. Selanjutnya, Rimuru memanggil Gabil. Dengan Korps Angkatan Udara ketiga, ia melakukan pertempuran udara yang sangat baik, sehingga Rimuru memberinya gelar Raja Naga Langit. Ketika jiwa diberikan dan evolusi pun dimulai, evolusi Gabil terjadi sangat dramatis. Sisiknya berubah dari ungu kehitaman menjadi ungu kemerahan. Energi esensi sihir meneliti tubuhnya seolah-olah dia terbakar. Namun, dengan keyakinannya untuk mengendalikan Drior prajurit naga, ia pun tidak mengamuk. Evolusinya pun sukses sehingga juga berpengaruh kepada 100 Ryu, 5 individu Soka dan rekannya, serta 3000 Lizardman dari Korps Biru juga berevolusi menjadi Dragon News. Keterampilan prajurit naga juga telah menghilang karena mereka telah berevolusi menjadi naga itu sendiri. Sebagai gantinya, mereka telah memperoleh kemampuan naga skala armor. Selanjutnya, orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran defensif ibu kota di permukaan. Ketiganya adalah Geld, Sion, dan Diablo. Dimulai dari Geld, dengan Rimuru memberinya gelar Barrier Lord. Setelah itu, Rimuru pun mengeluarkan senjata peringkat legendaris dan memberikannya kepada Geld. Selanjutnya adalah giliran Sion. Rimuru memberinya gelar sebagai Warlord. Sambil mengatakan itu, Rimuru memberinya jiwa, namun tidak ada perubahan. Meskipun begitu, bawahannya anggota Yomigaeri tiba-tiba mulai berevolusi menjadi setengah roh atau disebut Yoma. Lalu, tibalah giliran Diablo. Tanpa diragukan lagi, dia akan menjadi yang terkuat di antara para kandidat untuk berevolusi. Bukan hanya yang terkuat di antara bawahan Rimuru, tapi hampir setara dengan Rimuru itu sendiri. Di belakang Diablo ada Benimaru, Sion, dan Zegion. Itulah urutan bawahan Rimuru dari yang terkuat ke yang terlemah. Lalu, di belakang mereka semua adalah 3 iblis Dux, Carrera, Testarossa, dan Ultima. Dengan demikian, Rimuru memberinya gelar Raja Setan, dan iblis pun dilahirkan. Evolusi Diablo menempatkannya di puncak tertinggi bersama dengan yang terkuat di dunia. Dengan evolusi Benimaru dan Sion yang agak mengecewakan, dia benar-benar yang bisa berdiri di samping Rimuru. Karena itu dilakukan dalam sekejap. Dia memiliki semua peningkatan energi yang terkendali dengan sempurna, dan tidak ada membiarkannya muncul. Evolusi Diablo pun tersinkron ke 100 pasukan iblis anak buahnya. Venom berevolusi ke kelas Demon Duke. Walau lebih lemah daripada Testarossa atau Carrera, selain Venom, ada 100 bawahan Venom yang menerima berkah itu. Mereka adalah Elite Demon Cavaliers Knight. Selanjutnya adalah giliran orang-orang yang di labirin, Zegion, Kumara, dan Adalman. Mereka menyebut diri mereka adalah anggota 10 dewa labirin. Mereka pun diberikan evolusi satu persatu. Pertama, Kumara dengan gelar Chimeric Lord Kumara. Dia telah naik pangkat dari floor boss dan sekarang menjadi salah satu dari Guardian Labirin. Kumara berhasil berkembang menjadi kelas Demon Lord. Semua ekor Kumara menjadi keemasan dan rambutnya campuran perak dan emas yang indah mengalir dengan lembut ke punggungnya. Sekarang untuk Zegion, dia adalah yang terkuat di labirin. Energinya sama dengan Benimaru. Rimuru pun memberinya gelar menjadi Tuan Misterius. Setelah itu, Rimuru menganugerahkan jiwa-jiwa. Lalu dia pun gemeteran sesaat, tetapi kemudian menghancurkan kekuatan yang mengamuk dengan rohnya. Meskipun demikian, transformasinya menakutkan. Dia mengubah kulit luarnya menjadi logam pamungkas, God Steel. Tubuhnya sendiri adalah senjata. Melampaui berbagai hukum alam, ia memanipulasi rangka luarnya menjadi satu yang menyaingi kelas senjata dewa. Dia akan menjadi yang terkuat dalam pertempuran jarak dekat. Evolusi Zegion pun hanya memiliki satu penerima, yaitu Apito. Jadi, bagi Zegion, Apito seperti saudara perempuannya. Walaupun serangga memiliki banyak spesies langka lainnya, tetapi hadiah itu tidak menyebar kepada mereka. Setelah memakan lebah-lebah bawahannya, Apito menjadi kepompong dan lahir kembali untuk memerintah sebagai ratu sejati. Dengan kekuatan yang terkumpul dari serangga yang dia makan, Apito menjadi kelas iblis dan mencapai kekuatan ratu terhormat. Selain menjadi salah satu dari 10 dewa, dia juga menjadi bawahan Zegion. Zegion memberikan anugerahnya kepada Apito tanpa cadangan, menghasilkan transformasi ekstrim. Setelah penebatan,
Zegion dan Apito akan menjadi Chrysalis di dalam labirin dan menyelesaikan evolusi mereka. Zegion pun telah memperoleh kekuatan baru dari evolusinya, Queen Revenge. Milik Apito melampaui kekuatan skill unik dan menjadi skill ultimate semu, sejenis pertahanan absolut, yaitu keterampilan ultimate sejati Illusion King Mephisto. Kemampuan yang luar biasa mengingat dia adalah murid Veldora. Dengan kekuatan itu, Zegion membuat posisinya di labirin tak tergoyahkan. Lalu selanjutnya adalah tim Adalman, yang terakhir dari kelompok labirin. Atas kerja kerasnya mempertahankan labirin, Rimuru memberinya gelar Gehenna Lord. Namun, di sini Adalman menolak anugerah evolusi dari Rimuru karena dia merasa tidak pantas menjadi Demon Lordship, sebab dia kalah dalam pertarungan melawan Krishna, pengawal pribadi Kaisar, dan dia akan mengambil anugerah itu setelah dia siap. Rimuru pun mengerti dan menghormati keinginan pribadinya. Lalu, setelah itu dengan pertimbangan Rimuru dan analisis Wisdom Lord Raphael bahwa Albert juga layak mendapatkan hadiah. Hadiah Albert adalah baju besi tingkat dewa yang disita dari Kalgurio. Itu adalah armor full plate yang datang dengan longsword dan kite shield dalam satu set. Rimuru pun menyerahkan set armor Albert dan memberinya gelar Master Armor. Albert pun menerima hadiahnya langsung dari Rimuru dengan gugup sehingga membuat tubuhnya bergetar. Mengingat Albert adalah seorang manusia biasa dengan keahlian pedang di atas rata-rata, maka set armor itu akan berguna untuknya, karena kekuatan tersembunyi dari set armor tersebut dapat mengubah tubuh daging menjadi tubuh bentuk roh untuk waktu tertentu. Setelah itu, Rimuru pun tidak melupakan naga kesayangan Adalman. Rimuru berjalan melewati 4 Raja Naga dan tiba di dekaki Dead Dragon. Merasakan kedatangan Rimuru, naga kematian pun menundukkan kepalanya dengan gugup. Lalu, Rimuru pun memberinya nama Gehennic Dragon King Wenti. Lalu, transformasi dramatis pun terjadi. Binatang buas sepanjang 20 meter itu menyusut dan menjelma menjadi wanita cantik berambut hitam. Setelah itu, Rimuru pun mencoba membagi 930.000 jiwa yang tersisa antara dirinya dan Ramirez. Tapi, Ramirez tidak tahu cara menggunakannya. Jadi, Rimuru membangkitkan Michael dan Raymond sebagai asisten Ramirez. Itu bukan membangkitkan parsial, tapi kebangkitan penuh. Dengan Nucleic Heart, mereka yang utuh kebangkitan jiwa sepenuhnya adalah mungkin, dan mereka masih dapat menggunakan keterampilan mereka. Jadi, Rimuru pun memberikan nama kepada 4 Raja Naga dengan cara yang mirip dengan Wenti, naga yang dikatakan berpotensi lebih kuat dari Ak. Rimuru memberi masing-masing 5.000 jiwa dan meminta Ramirez untuk menyebutkannya. Raja Naga kini menjadi Raja Naga sejati. Firehell Dragon King Zephyrus, Boreas Ashell Dragon King, Anemoy Lightning Dragon King, Euro Tremor Demon King. Mereka diberi nama sesuai dengan lantai yang mereka kelola. Mereka semua mencapai bentuk humanoid yang indah. Evolusi mereka sukses dan mereka telah memperoleh dorongan besar dalam energi bersama dengan bentuk manusia mereka. Dan sekarang, satu-satunya yang tersisa adalah Triad Demon Duke. 3 ini hampir sama dengan Diablo dalam kekuatan, sehingga Rimuru pun memutuskan untuk mengamati apakah mereka yang sudah berevolusi dapat mengendalikan kekuatan mereka sebelum berpikir untuk memberikan evolusi kepada para gadis itu karena dirasa masih prematur. Namun, evolusi mereka akan diberikan pada waktu yang lebih tepat. Rimuru akan membuat mereka menjadi bagian dari eksekutifnya. Mereka pun diberi gelar Killer Lord Testarossa, Ultima, Godpain, Carrera, Menace Lord. Mereka pun menundukkan kepala bersamaan. Dengan itu, Rimuru sekarang memiliki 12 Lord di bawah naungannya. Mereka disebut The Four Heavenly King atau The 10 Lord of the Labyrinth. Tetapi 12 bangsanya akan dikenal sebagai Rimuru 12 Patron. Dengan ini, upacara penghargaan dan evolusi akhirnya berakhir. Karena peristiwa hari itu, Rimuru kemudian pun dikenal sebagai Chaos Creator, yaitu Chaos Creator Sang Rimuru. Rimuru Sang Chaos Creator. Berita itu pun belum sampai ke Kekaisaran. Namun, bagi warga Kekaisaran, ketidaktahuan adalah kebahagiaan, di mana para prajurit Kekaisaran yang menuju ke medan perang atau keluarga tercinta mereka dibunuh dengan cara yang tidak diketahui. Dengan kekuatan yang hampir mencapai 1 juta kekuatan, mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan kekalahan. Namun, kenyataannya tidak ada yang selamat. Mereka juga tidak pernah mencapai negara-negara barat.
mereka semua binasa di hutan Jura besar. Tidak ada satu orang pun yang bisa membayangkan skenario itu. Yuki menerima laporan itu dan tersenyum masam, karena itu tidak sesuai dengan skenario yang diharapkannya. Padahal, Yuki mengharapkan perlawanan yang seimbang sehingga kedua belah pihak sama-sama menderita. Dan saat itulah saatnya dia mengkudeta kekaisaran sebelum prajurit yang terluka kembali dan mengasimilasi korps lapis baja untuk membangun pondasi yang stabil. Namun, kenyataannya bukan hanya kemenangan mutlak bagi pihak Rimuru, namun beberapa dari pihak Rimuru pun berevolusi menjadi lebih kuat. Meskipun semuanya tidak berjalan sesuai prediksi Yuki, itu bukan berarti mereka dalam posisi yang buruk. Namun itu adalah kesempatan mereka untuk merebut kekaisaran. Rencana pun dibuat, bahkan kegagalan pun dipertimbangkannya. Kagari dan berdiri dari kursinya dan melakukan persiapan kudeta mereka. Setelah Kagari keluar, Yuki pun tenggelam dalam pikirannya. Setelah laporan dari korps lapis baja datang di bawah Miranda, Yuki hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah itu. Yang pasti dia akan bergerak. Setelah memberikan laporannya, Miranda pun meminta izin ke Yuki untuk pergi. Dia berniat untuk melarikan diri dari kota. Namun, di tengah pelariannya Miranda dicegat oleh seseorang dari Biro Intelijen yaitu Letnan 1 Tatsuya Kondo. Sadar telah dicurigai dengan metode mempesona dengan parfum kutukan dan seri ilusi serta kecantikannya, dia akan merusak pemikiran lawannya sambil mendominasi mereka. Namun, tanpa mengubah ekspresinya, Kondo menyelipkan pistol kecil yang digunakan untuk menembak Miranda di pelipisnya, karena Kondo sudah mendapatkan kecerdasan untuk membaca pikiran target melalui kontak fisik, dan tentu saja akhirnya dia pun mengetahui rencana Yuki juga. Itu adalah salah satu keterampilan unik. Seseorang anggota Biro Intelijen pun mengurus mayat Miranda tanpa meninggalkan jejak. Di tempat lain, Gai tertawa tanpa rasa takut dan berdiri. Dia menerima laporan yang mencengangkan. Dino yang dikirimnya untuk memata-matai gerakan Demon Lord Rimuru secara tak terduga berhasil. Meskipun sebagai lelaki terkuat, Gai sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan mata-mata, tapi dia juga tidak bisa diam saja. Laporan dari Dino adalah bahwa ada beberapa Raja Iblis telah bergabung sebagai bawahan Rimuru, dan tentara kekaisaran yang terdiri dari hampir 1 juta tentara dibantai. Itu jelas tidak normal bagi Gai, karena dunia telah mengakui dirinya dan Rudra lah sebagai pemain yang mendominasi dalam permainan itu. Namun ada yang mengganggu keseimbangan itu. Manusia ke Rudra, monster ke Gai, masing-masing dengan kehebatan mereka sendiri. Masing-masing juga memiliki satu jenis naga sebagai mitra, dengan yang terakhir Veldora sebagai target bebas. Karena afiliasinya sama dengan Rimuru sehingga Gai berniat untuk menjadikan Rimuru sebagai pionnya. Dan sudah diputuskan, Gai akan menemuinya. Gai dan Velzat pun meninggalkan kastil Shirokori dan terbang di tengah badai salju yang dingin untuk menuju negara monster Tempest. Setelah menerima perintah Yuki, Kagari pun segera bertindak. 300 pasukan pribadi Yuki telah berkumpul di sebuah rumah besar di ibu kota kekaisaran. Orang-orang yang berkumpul memiliki kesetiaan mutlak terhadap Yuki karena berada di bawah pengaruh kutukan dominasi. Kudeta Yuki telah dalam persiapan. Mayoritas dari mereka adalah Otherworlds yang telah menunjukkan bakat di militer, serta ada juga kalangan lainnya yang berasal dari ras campuran dan juga budak. Yuki pun telah memerintahkan monster bertipe pertempuran untuk dibawa ke kekaisaran. Dengan rincian 30 Otherworlders, 50 setan, 100 prajurit campuran, dan 100 prajurit budak. Di korps campuran merekalah yang berada di pihak yang lebih kuat. Dengan iblis dan individu kelas perwira, itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka akan menjadi anggota markas Mixed Corps atau korps campuran. Yuki, Kagari, dan Damrada pun memasuki ruangan. Yuki pun dengan santai menyampaikan rencananya untuk membunuh kaisar dan skenario pemberontakan yang akan dijalankan, membuat orang-orang yang berkumpul menjadi penuh dengan ambisi. Karena harapan mereka menjadi kenyataan dan gembira karena akhirnya bisa mengambil tindakan. Sekaranglah waktunya, seru mereka. Di pinggiran ibu kota, Kesatria Hitam Cloud diam-diam mengumpulkan pasukan korps campuran. Mereka diposisikan di sana selama beberapa hari sehingga tidak ada yang tampak tidak wajar. Yuki pun menerima laporan melalui telepati bahwa semua persiapan sudah selesai. Itu berjalan dengan lancar. Menurut rencana,
Korps campuran akan mengalir masuk setelah menerobos 4 gerbang dan mereka akan mengawasi dari mansion. Kekuatan kerajaan adalah 100 ksatria kerajaan dan 2000 penjaga dan sekitar 20.000 dari divisi polisi militer. Perbedaannya cukup besar. Ancaman sebenarnya adalah ksatria kerajaan dan 2000 penjaga. Korps campuran akan mengecoh dengan melawan mereka saat mereka menyaksikan gerakan para ksatria. Kemudian mereka akan menargetkan orang-orang terisolasi dan perlahan-lahan menyisihkan jumlah mereka. Ksatria kerajaan adalah ancaman bagi Yuki. Jadi, dengan keberuntungan, dia bisa mengubahnya menjadi bidak menggunakan override. Kesetiaan mereka kepada kaisar akan dialihkan padanya, karena jika bertempur langsung, pasukan Yuki tidak akan bisa menang sebab kalah jumlah. Pada titik itu, maka akan menjadi check and mate, dan kemenangan pun akan semakin dekat. Namun, tiba-tiba Damrada berkata bahwa kudeta mereka tidak akan pernah berhasil. Damrada pun mengeluarkan kalung pusaka berbentuk 3 kepala naga. Itu adalah item sihir yang mengkonfirmasi kelangsungan hidup ketiga bos Cerberus. Fakta bahwa salah satu bidak itu rusak berarti Miranda terbunuh. Sekaligus mengkonfirmasi rencana kudeta mereka telah bocor ke kaisar. Dan sekarang kegagalan itu sudah pasti. Melanjutkannya pun sama saja dengan bunuh diri. Kata-kata Damrada menimbulkan keraguan di hati mereka yang telah berkumpul dan menunjukkan ekspresi emas. Yuki memandangi mereka dengan ekspresi tidak puas dan Yuki pun menduga Damrada telah berkhianat. Lalu Yuki juga pun berniat akan menghabisinya saat itu juga. Kagari pun setuju dengan Yuki. Lalu dia pun meluncur ke arah Damrada dengan amarah mantan Raja Iblis. Kecepatannya melampaui apa yang bisa diikuti manusia. Namun dengan mudah Damrada menangkis kedua set tangan tajam demonik Cloud Kagari yang mendorong ke arahnya. Damrada pun menutup jarak mereka dalam gerakan alami. Lalu setelah cukup dekat, dia mengoleskan tangannya dengan lembut ke tengah dada Kagari. Break penetrasi spiral. Dia melepaskan kekuatan yang terakumulasi di tangannya ke musuh. Itu adalah teknik rahasia yang menghancurkan tubuh musuh dengan kekuatan penetrasi eksplosifnya. Tubuh Damrada bersinar tipis, seolah memancarkan semangat perang terkonsentrasi. Kagari pun jatuh membungkuk muntah darah. Sang mantan Raja Iblis yang belum terbangun itu pun dikalahkan oleh seorang manusia. Di pinggiran ibu kota kekaisaran, 100.000 orang telah berkumpul. Ksatria hitam Cloud diam-diam pun meninggalkan daerah itu sendirian untuk menyampaikan situasinya kepada Yuki melalui telepati. Karena kemampuan override Yuki, kesetiaan Cloud kepada Leon pun dialihkan. Namun, saat ini Cloud telah dipulihkan oleh Chloe dan kembali normal. Namun pada situasi saat itu, ia harus terus bertindak loyal kepada Yuki. Jika dia mulai mencurigakan dan fakta bahwa hatinya telah dipulihkan bocor, maka situasi akan menjadi lebih buruk. Agar tidak membangkitkan kecurigaan Yuki, ia harus memperhatikan tindakannya sendiri. Setelah menghubungi Yuki, Cloud pun meninggalkan grup. Lalu dia mendengar suara tanpa kehadiran menghubunginya. Dia adalah Chloe. Chloe pun menyarankan Cloud untuk memalsukan kematiannya di tengah pertempuran dan kembali ke sisi Leon. Cloud pun setuju untuk menggunakan metode tersebut. Setelah mengkonfirmasi Shadow Knight pun telah kembali ke grup, Cloud membungkuk kepada Chloe. Kemudian dia pun segera bergerak ke arah Leon. Setelah Cloud menghilang, Chloe pun juga menghilang tanpa jejak karena Chloe telah menerima perintah dari Yuki. Sebab dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa menerimanya. Tapi alih-alih meninggalkan medan perang, dia malah menyatu dengan kegelapan. Maka, tirai tragedi yang akan disebut Crimson Lotus Port pun telah terangkat. Kaisar Rudra pun telah menerima laporan dari Krishna tentang penghancuran total hampir 1 juta pasukan angkatan darat kekaisaran dan hebatnya itu tanpa melibatkan Veldora. Pada akhirnya, Rudra pun menyerah memikirkannya. Saat itu juga, dia pun memberi perintah kepada Felgrin untuk meneror para pemberontak. Target kaisar adalah dalang bodoh di balik kudeta, lalu selanjutnya Raja Iblis di Rimuru. Orang yang telah meruntuhkan tentara kekaisaran, Felgrin pun mengangguk riang saat menerima perintah penyiksaan itu. Setelah ratusan tahun akhirnya dia melepaskan kekuatan penuhnya lagi. Sementara itu, Yuki dan Damrada sedang bertarung dengan sengit. Kedua tangan mereka saling berpapasan. Mereka bertukar pukulan beberapa kali, dilakukan dengan gerakan manusia super.
Setiap gerakan dikoreografikan seperti pertukaran seni bela diri yang dipoles. Dengan wajah yang tidak berubah, Yuki menangkis tinju tersembunyi yang ditujukan ke arah vitalnya dan membalas dengan memotong tangan. Seolah mengharapkan potongan itu, Damrada bertahan, mulai memutar tubuhnya dan memberikan tendangan ganda. Dia kemudian menurunkan tubuhnya lurus ke bawah di depan dan melakukan sapuan kaki. Yuki pun melompat, berputar dan mengarahkan tendangan lurus ke arah kepala Damrada. Namun, tendangan itu hanya bisa mengenai udara karena Damrada sudah mundur kejauhan. Itu adalah pertempuran antara dua ahli yang terampil. Jika kemampuan Yuki tidak dapat membawa faktor penentu, maka itu akan menguntungkan bagi Damrada yang dikenal sebagai first Saint. Namun, Yuki yakin bahwa dia punya jawaban untuk di pertanyaan yang dia cari. Dan itu adalah sumpah setia Damrada kepada Yuki yang masih berlanjut. Dengan kata lain, karena kekuatan yang diberikan oleh Kaisar, dia tidak bisa lagi diberbalik melawannya. Karena efek mendominasi dari keterampilan Ultimate Kaisar, ia datang dengan perlindungan jiwa mutlak. Mereka berdua pun mengambil sikap dan bersiap untuk saling menyerang. Namun, dengan seketik, Yuki pun merasakan sakit yang tajam di dadanya. Darah pun menyembur dari lubang kecil di punggungnya. Satu tembakan tanpa suara pun menghancurkan hatinya. Yuki pun jatuh. Kagali yang berjongkok melesat maju dalam sekejap dan menangkap Yuki. Tembakan peluru menembus punggung Yuki menghancurkan hatinya, menyebabkan ledakan mini. Ledakan itu dicampur dengan penghancur terkutuk mempengaruhi darah di seluruh tubuhnya. Yuki ditembak dari belakang bahkan tidak diberi kesempatan untuk melawan dan mati. Letnan Kondo pun menyimpan senjata di tangannya dan perlahan berjalan. Dalam 3 menit, semua anggota pemberontak dalam ruangan telah ditangani. Dengan peluru nekrosis Kondo menghancurkan semua efek kutukan dan sihir. Dengan akar kekuatan hancur dan jiwa dibombardir dengan agen penghancur, tidak mungkin Yuki akan dihidupkan kembali. Peluru tembakan dan peluru penghapus pun diaktifkan sesuai dengan keinginan Kondo. Setelah 3 detik, daging Yuki mulai hancur dan benar-benar hancur. Hal yang sama berlaku juga untuk para kesatria lainnya. Era mulai berubah secara besar-besaran dan ibu kota kekaisaran akan segera dilanda riak-teriaknya. Upacara kemenangan pun berakhir tanpa hambatan. Namun, tidak ada waktu untuk bersantai. Bagaimanapun mereka masih berperang karena masih ada pesawat yang datang dari rute udara. Rimuru pun segera menghubungi Ruminas dan Hinata. Setelah menghubungi Hinata, Rimuru mengirim pasukan cadangan yang datang sebagai bala bantuan kembali ke Ingrasia. Mereka akan segera dikerahkan ke Ruberios karena dukungan dalam kasus Ruminas dalam keadaan darurat. Tempest telah menjadi titik konvergensi antara kegiatan dewa dan komite, sehingga negara-negara lain pun sibuk bersiap. Sekarang inilah saatnya bagi masing-masing dari mereka untuk bekerja berguna untuk mendapatkan kekuatan baru mereka. Veldora dan Ramirez pun kembali lagi ke labirin dan para eksekutif juga kembali setelah memberi salam. Beberapa dari mereka masih mati-matian berusaha mengendalikan kekuatan yang didapat dari evolusi yang bertanggung jawab atas urusan domestik seperti Regroot atau Myrmilus memulai pembersihan. Kok Regroot sih? Regroot maksudnya. Ketika Rimuru memberi mereka kata-kata penghargaannya, mereka semua tersenyum lebar. Tapi kemudian peringatan, mendeteksi entitas dengan kedatangan energi tinggi yang mendekat dengan cepat. Tiba di lokasi mereka dalam 3 detik, Rimuru pun buru-buru menyiapkan medan kekuatan untuk melindungi semua orang di sana. Itu datang pada lebih dari Mas 20 dan tidak mungkin untuk memperingatkan siapapun secara lisan. Rimuru pun membuat Absolute Barrier dengan Covenant King Uriel, dan seseorang pria lajang pun turun dengan diikuti gelombang kejut. Lantai batu arena yang 10.000 kali lebih kuat dari beton sekarang memiliki luka besar di atasnya. Penghancuran itu tidak disebabkan oleh keterampilan atau teknik apapun. Itu hanya dari benturan dengan tubuhnya. Lalu, ketika debu sudah mengendap, di sana berdiri Raja Iblis dengan rambut merah menyala, yaitu Demon Lord Guy Crimson. Pemandangan itu tenggelam dalam ketegangan, dan warga sipil seperti Regroot dan Myrmilus dievakuasi oleh Sway Shadow. Lalu Guy tiba-tiba menembakkan sihir tipe Head Explosion. Api infernal pun membengkak menjadi bentuk naga dan meliuk mendekati Guy dari belakangnya. Testarossa, Ultima, dan Carrera. Namun, ketiga naga itu pun terbelah menjadi 3 dan menjerat para gadis. Bahkan, Demon Duke yang memiliki resistensi kuat terhadap sihir tidak bisa bertahan melawan serangan Guy. Ketiganya pun terbaring di tanah karena gagal bertahan melawan sihirnya.
Tiga Dux yang menyerang telah merasakan tingkat kekuatan yang berbahaya dengan cepat bergerak untuk menghilangkan musuh. Serangan mendadak dari ketiga Demon Dux bahkan tidak mendekati level untuk menjadi masalah bagi Guy, Demon Lord terkuat. Sebenarnya, Diablo sudah merasakan bahwa Guy tidak memiliki permusuhan, tetapi Iblis Dux masih perlu mengatasinya. Sekarang, mereka berada dalam perawatan Diablo. Xion pun telah memahami perbedaan dalam kekuatan dan memutuskan untuk setidaknya bertindak sebagai perisai bagi Rimuru tanpa berani bereaksi. Lalu, Rimuru pun pergi membimbing Guy ke kamar tamu. Sambil duduk di kursi, Rimuru menghadapi Guy. Itu adalah pertama kalinya Rimuru harus berhati-hati di sekitar pihak lain setelah bertemu Veldora. Lalu, obrolan mereka pun terjadi. Nah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan tentang Rimuru akan mencari tahu alasan Guy datang ke sana. Lalu ada juga pertarungan antara naga melawan iblis. Dah, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa.